Senang bisa bersama kembali dengan saudara pada hari ini. Dan kita ada di akhir dari bulan November 2025, minggu depan sudah bulan Januari. Salah lagi sudah. Minggu depan sudah bulan Desember dan kita akan Natalan, masuk pada Natalan dan puji Tuhan. Senang karena kembali bisa bersama dengan saudara pada hari ini. Saya mau bicara mengenai judul khotbahnya antusias. Berapa banyak di antara saudara antusias hari ini? Boleh katakan yes. Wah, antusias tuh, dari yes-nya udah antusias. Dan biasanya kalau kita berpikir mengenai antusias itu kepikiran kita tuh adalah orang yang semangat, orang yang lompat-lompat, orang yang teriak-teriak gitu ya. Oh, itu adalah bagian, bukan antusias, itu sebenarnya adalah bagian dari excitement. Bagian dari kondisi di mana kita tuh bersemangat gitu, kondisi di mana kita bergairah gitu. Waktu dapat untung besar, profit gede itu ya gitu ya. Terus waktu klub sepak bola kita menang ya gitu ya. Terus waktu tim badminton kita juga menang, badminton. Ya, kita bersorak-sorak. Itu adalah bukan antusias sih sebetulnya. Itu adalah bagian dari refleksi kita karena sesuatu yang membahagiakan kita, yang menyenangkan kita. Nah, seringkali juga kalau kita dapat berkat dari Tuhan, terus gitu ya kita semangat. Tapi begitu tim kita kalah, itu kan refleksinya beda tuh saudara. Ya begitu kita nggak dapat untung juga beda tuh kayaknya. Ya jadi sebenarnya antusias itu nggak bicara mengenai kuatnya kita berteriak, orang ya gitu ya, bersemangat, lompat-lompat dan lain sebagainya. Bukan, antusias itu terjadi sebetulnya apa yang terjadi di dalam kita, bukan apa yang terjadi di luar kita. Nah saya mau kita membahas ini sama-sama, dan saya mau kita semua menjadi orang-orang yang antusias, menjadi orang-orang yang walaupun keadaan apa yang terjadi di sekitar kita, mau senang, mau susah, mau segala macam, tapi tetap ada antusiasme di dalam kita. Dan itu yang akan mendrive kita untuk terus berjalan maju dan tidak menyerah. Ya dalam kehidupan kita kan, seringkali kita nih punya tujuan. Dan memang semua kita punya tujuan dalam perjalanan kita. Dan tujuan dalam perjalanan kita itu harus dicapai. Dan untuk mencapai ke sana dibutuhkan antusiasme. Untuk saya bisa melangkah ke sana dan bisa sampai di sana. Sehingga kita bisa mencapai apa yang kita mau. Mencapai yang menjadi cita-cita kita. Dan apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi goal kita. Entah itu sebagai pelajar kah, mahasiswa kah, sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, sebagai keluarga, sebagai bisnismen, sebagai karyawan, apa aja saudara, sebagai pelayan Tuhan bahkan, kita mau mencapai tujuan hidup kita. Semua orang punya tujuan. Dan capai tujuannya mesti sampai dengan selamat. Dan sampai di sana perlu antusiasme sekali lagi. Nah seringkali saudara, sekali lagi yang saya bilang antusiasme itu seringkali ditandai oleh kondisi yang sepertinya dari luar kita gitu. Saya mau ingetin saudara cerita mengenai Goliat ketemu sama Daud, Daud ketemu sama Goliat. Waktu itu sebelum Daud keluar dan sebelum Goliat juga keluar, orang Israel mau bertemu dengan orang Filistin mau berperang di satu lembah. Dan ketika orang Israel dikatakan pagi-pagi benar mereka mempersiapkan pasukannya. Mereka siap-siap untuk perang. Orang Filistin juga sama, siap-siap untuk perang di sana. Lalu mereka mulai bersorak-sorai perang, sorak perang. Perang gitu kira-kira. Yeay gitu, menang, menang gitu kan. Biasanya kan gitu saudara ya. Kalau kita lagi mau menghadapi sesuatu tuh kita adrenalinnya tuh mesti diangkat dulu gitu. Ya, kalau saudara mau loncat dari satu tempat ke tempat lain, wah gitu. Enggak, bukan mau loncat saya nggak mau loncat. Tapi kalau mau loncat terus ada takut kan, teriak dulu supaya adrenalinnya naik gitu kan saudara. Ya itu kan dipacu, soalnya dipacu gitu. Nah orang Israel pada saat itu kayak begitu, orang Filistin juga sama. Wah, perang, menang. Ya, tapi begitu Goliat keluar, wus, hampir 3 meter tingginya. Terus orang Israel yang tadi menang. Langsung bisa berbalik gitu, saudara jalan langsung bersembunyi mereka, langsung masuk. Langsung kuncup gitu, ya langsung keder saudara. Dan kalau kita baca di dalam 1 Samuel 17 itu kalau sudah lihat ceritanya, saudara itu yang menarik. 1 Samuel apa 1 Raja-Raja, saya lupa. Kira-kira, itu tiba-tiba saya begitu Goliat keluar, mereka masuk. Tetapi uniknya, pagi mereka keluar untuk sorak perang, Goliat keluar, terus mereka masuk lagi. Sore-sore keluar lagi. Sorak perang lagi, menang, Goliat lagi, masuk lagi. Dan itu terjadinya 40 hari. Saudara baca di Alkitab. 40 hari. Sorak menang. Begitu masalahnya datang, langsung masuk lagi. Bukankah banyak orang-orang kayak begini sekarang kan saudara? Kita butuh untuk disuntik-suntik, kita butuh untuk diinjeksi dengan adrenalinnya supaya naik gitu, supaya semangat gitu. Saudara nggak ada yang salah ya, nggak ada yang salah dengan bayar untuk memotivasi. Kan perusahaan-perusahaan menyediakan
jasa untuk ada orang-orang dipanggil untuk karyawan dipanggil supaya di bus gitu kira-kira. Ayo cepat semangat, penjualan naik lagi. Mesti disemangatin gitu ya. Sekali lagi gak ada yang salah dengan itu ya saudara ya. Gak ada yang salah dengan itu. Tapi orang berani bayar mahal supaya bisa semangat. Orang berani bayar mahal supaya bisa ningkatin sales, penjualan. Orang berani bayar mahal supaya bisa ini. Gak ada yang salah dengan itu sekali lagi. Semuanya bagus dan semuanya bisa menambah masukan buat kita, pengetahuan buat kita. Tetapi pada gilirannya ketika sekali lagi semangat kita hanya didorong-dorong gitu dari luar. Kalau dari dalamnya sendiri nggak ada semangat itu, kalau dari dalamnya sendiri nggak ada antusiasme itu, percuma kita bayar mahal untuk naikin antusiasme kita, saudara. Karena pada akhirnya sama seperti orang Israel. Ketika mereka ngelihat masalah sesungguhnya langsung masuk lagi. Setelah kita kerja nih, kita udah 3 bulan kerja, kayaknya udah babak belur, terus kita disemangati. Puji Tuhan buat itu, bagus. Puji Tuhan, kita dapetin sesuatu yang baik di situ. Tetapi kita harus bisa pertahankan setelah kita dimotivasi, kira-kira mau ngapain lagi gitu. Kalau kita nggak ngerawat motivasi itu setiap hari. Nah ini yang maksud saya saudara, antusiasme itu bukan berasal dari apa yang terjadi di luar kita. Antusiasme itu sebenarnya terjadi di dalam kita. Karena bahasa antusias sendiri berasal dari kata entheos. Entheos, en itu di dalam, theos itu Tuhan. Jadi antusias itu sendiri artinya di dalam Tuhan. Antusias itu artinya Tuhan ada di dalam, gitu kira-kira. Saya ada di dalam dia ada di dalam saya. Itulah antusias. Saudara, makanya jangan heran ya, kalau ada orang-orang yang seperti Paulus katanya, aku disiksa, aku dilemparin batu, aku masuk penjara, aku ngalamin karam kapal, aku dicambuk berkali-kali, cuman kurang 1. Kalau sama Yesus dibandingin aku kurang 1, dan lain sebagainya. Paulus kok bisa bertahan, bahkan dia bisa bilang bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam dia memberi kekuatan kepadaku. Apa maksudnya saudara? Walaupun kondisi luarnya tidak membuat dia bisa bergembira tanda kutip atau berbahagia atau senang atau semangat. Tetapi justru karena apa yang terjadi di dalamnya. Karena ada Tuhan yang lebih besar daripada apapun yang di luar dia. Ada di dalam dia, itu yang membuat daya dorongnya jadi kuat saudara. Saudara mau gak? Dalam kondisi-kondisi tertentu yang saudara katakan, kayaknya aku udah lemah nih. Tapi ada kekuatan baru dalam kita, terus akhirnya membuat kita semangat lagi. Saudara mau gak? Dan itu Tuhan tawarin buat kita. Kalau dia ada di dalam kita. Jadi Tuhan mau supaya hidup kita ini musimnya apa aja lah saudara. Mau musim kering, musim basah, musim apa. Saya Paulus juga katakan bahwa aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Jadi waktu aku gak punya duit, waktu aku punya duit, aku tahu itu maksudnya apa. Aku tahu perasaannya kayak gimana. Tetapi katanya, aku cakap menanggung segala perkara di dalam dia memberi kekuatan kepadaku. Ya, segala perkara dapat kutanggung, mau lebih, mau kurang. Segala perkara dapat kutanggung dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. It doesn't matter apapun yang terjadi. Memang babak belur, memang susah, memang berat, memang tantangannya. Aduh Tuhan kayaknya gak kuat, gak mampu. Tapi kalau Tuhan di dalam saya, Tuhan akan memampukan saya. Itu yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga kita gak perlu lagi, bukannya gak perlu lagi, maksud kita masih perlu. Tapi kita gak nyari-nyari lagi gitu loh. Mana sumber semangat saya, mana sumber gairah saya, mana sumber kegairahan saya. Jadi antusias itu adalah entheos. Artinya kegairahan, gelora semangat, minat yang besar terhadap sesuatu. Kalau itu ada di dalam Tuhan. Jadi kegairahan kita sekali lagi gak ditentukan oleh apa yang terjadi di luar kita. Kegairahan kita, semangat kita gak ditentukan dari senang enggaknya perasaan saya. Apapun perasaan saya, bagaimanapun kondisi saya. Kalau Tuhan ada di dalam saya, everything is gonna be alright. Gitu kira-kira saudara. Nah ini yang kita perlu pelajari bersama-sama pada hari ini. Jadi apa maksudnya entheos? Ada 3 hal yang saya mau saudara catat baik-baik. Saya mau saudara catat baik-baik. Yang pertama entheos itu artinya di dalam Tuhan, artinya kuat di dalam Tuhan. Kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang 10 bilang begini. Akhirnya hendaklah kamu, baca sama-sama ya saudara. Supaya kita bisa dengar suara kita sendiri. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Jadi kuatnya itu di dalam Tuhan. Nah saudara ada 2 hal. Saya udah pernah lama banget saya pernah sampaikan juga buat saudara. Tuhan adalah kekuatanku. Atau kekuatanku adalah Tuhan. Nah, ini kan tipis kan ya. Tipis banget nih. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan menjadi
subjeknya, dia yang utama. Tuhan itulah yang menjadi kekuatan saya. Tapi beda saudara, kalau kekuatan saya adalah Tuhan. Berarti kekuatannya subjeknya gitu. Nah kan manusia hidup dalam dunia ini kan dikasih kekuatan sama Tuhan ya. Artinya kekuatan untuk menghadapi semua masalah yang ada. Kekuatan-kekuatan untuk bisa survive di dalam dunia ini. Ya kekuatan untuk bisa tahan banting gitu kira-kira. Ya itu kan kekuatan-kekuatan yang sebenarnya Tuhan sudah taruh dalam diri kita gitu. Tetapi ketika manusia mengandalkan apa yang Tuhan punya di dalamnya, lalu itu menjadi dianggap kekuatannya sendiri, itulah yang salah saudara. Makanya kenapa Yeremia katakan begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan kekuatan Tuhan. Tetapi sebaliknya, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Bahkan dikatakan lagi, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan Mesir dengan kuda-kuda besinya katanya. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, sangat terbatas. Kekuatan kita tuh sangat terbatas, saudara. Segede-gedenya badan, mana tadi saya nyariin si Erwan pagi. Segede-gedenya orang, ini paling gede badan di sini. Segede-gedenya orang terus ngangkat 100, 200 kilo. Oke lah 200 kilo masih keangkat gitu. Tapi udah 201 kilo udah gak keangkat. Karena ada limitnya, ada terbatas gitu. Sedangkan kekuatan Tuhan adalah kekuatan yang tidak terbatas. Dan itu kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang luar biasa. Saudara bisa bayangin, if we allow God's strength, kekuatan Tuhan, izinkan kekuatan Tuhan bekerja di dalam kita yang lemah ini, maka kita manusia yang natural ini mengandalkan yang supernatural, maka apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil buat orang-orang yang percaya dan menaruh kekuatannya kepada Tuhan. Jadi itu kekuatan yang kita mau gunakan saudara. Dan ada kekuatan tubuh, sekali lagi ada kekuatan kepandaian. Orang pinter banget gitu, smart banget. Dia badannya mungkin gak terlalu kelihatan gede-gede banget gitu, badannya malah ceking, kurus gitu, tapi pinter. Dia bisa menguasain semua ilmu pengetahuan, dan bisa ngomong ini, ngomong itu, dia bisa ngatur ini, ngatur itu kekuatan saudara. Tapi pertanyaannya adalah, kekuatannya digunakan untuk apa? Orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan, kekuatannya dipakai untuk survive dan sekaligus untuk bisa membangun kehidupan orang lain. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan manusia, seringkali kekuatan manusia dipakai untuk nguasain orang lain. Dipakai untuk bisa menaklukkan orang lain. Saya gak mau kalah sama dia. Kalau dia bisa kayak begitu, gue bisa, lebih bisa lagi. Kalau dia jadi juara 1, gue juara 0. Gitu kira-kira. Maksudnya kan susah, ngalahin juara 1 gimana, kan susah. Jadi kalau dia begini, gue mesti lebih hebat lagi. Jadi seolah-olah selalu compete sama orang lain untuk ngalahin orang lain. Kalau dia punya uang segini, dalam nama Tuhan Yesus pula. Kalau dia punya uang sebegini, saya maunya lebih banyak lagi dari dia. Jadi selalu kekuatan itu mau compete dengan orang. Yang ngantuk katakan amin, saudara. Bukti bahwa kalau antusias itu kadang-kadang suka nggak disadari salah gitu, saudara. Oke, kalau dari sini memang kelihatan ada yang tidur, saudara. Jadi seperti di umum 1 tadi saya mau bilang sama saudara, GSJ Bethlehem, hanya di GSJ Bethlehem yang mengizinkan jemaatnya kalau ibadah tidur. Hanya GSJ Bethlehem, nggak ada gereja lain, nggak ada. Dan saya gembala sidang, saya mengizinkan saudara tidur. Karena saya mengerti, ada banyak orang nggak bisa tidur di rumah, stres. Begitu datang ke gereja, nyenyak tidurnya. Berarti ada mujizat Tuhan di sana. Terjadi kesembuhan ilahi dalam nama Tuhan Yesus. Jadi nggak apa-apa saudara, kalau yang saudara tidur, tertidurlah dengan nyenyak. Biar saudara tidur dengan nyenyak dan saudara dapat mimpi ilahi ketika saudara ada dalam hadirat Tuhan. Karena lebih baik dapat mimpi ilahi daripada nggak tidur dipaksain, sakit kepala saudara, jangan. Ya, lebih baik saudara tidur dan izinkan roh Tuhan akan bicara dalam tidur saudara. Ya, jadi yang tidur tertidurlah. Ya. Tapi yang nggak tidur jangan tidur. Yang lagi melek dengerin baik-baik. Karena kalau dari sini kelihatan yang tidur saudara. Gak apa-apa. Senang saya. Berarti bisa tidur di gereja. Nah jadi saudara ketika, sampai di mana tuh tadi jadinya? Kekuatan saudara, kekuatannya Tuhan. Kekuatan Tuhan itu bentuknya tuh apa gitu. Kalau kita pakai kekuatan badan kita gitu ya. Kan tadi pagi saya juga cerita, kemarin saya lagi ada di mall. Di toilet agak lama sudah biasa sambil merenung firman gitu kan siang dan malam dimanapun kita ada. Jadi
Terus tiba-tiba saya ngedengar itu ada wanita lagi ngomong rame gitu, tut gitu. Sama ada cowok juga ngomong tut gitu. Ngomongnya pertamanya agak santai tapi agak kencang gitu. Ya, saya tahu nih, ini pasti orang enci-enci nih gitu. Kalau enci-enci ngomong kan ketahuan gitu. Ya kalau mbak-mbak ngomongnya gitu. Oh enci-enci terus saya bilang makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Saya bingung, ini berantem nih rupanya gitu. Betul saudara, wah ini yang perempuannya makin tinggi, yang cowoknya makin tinggi. Karena yang perempuannya nyolot terus makin tinggi, saya dengerin gitu. Yang laki-lakinya teriak loh saudara. Wah ngomongnya gak tahu, wah kasar, wah gitu. Karena yang cowoknya makin tinggi, yang perempuannya gak mau kalah loh, naik tinggi lagi gitu saudara. Saya bisa bayangin ya, saya bisa bayangin, mau pak kuat-kuat gitu. Saya bisa bayangin gak sih kalau dalam rumah tangga seperti itu, suami istri mau pak kuat-kuat gitu. Itu kekuatan manusia. Makanya keluarganya terkutuk. Makanya tuh enci-enci saya pasti kayaknya terkutuk juga tuh ada di mall. Kenapa? Dia maksud saya gini, mengandalkan kekuatan manusia gitu. Nggak akan ada beresnya saudara. Justru kekuatan Allah itu kekuatan yang kontradiksi kayaknya. Kayaknya tuh kontradiktif banget. Apa itu kekuatan Allah saudara? Injil adalah kekuatan Allah. Berita sukacita itu adalah kekuatan Allah. Pengajaran Yesus itu adalah kekuatan Allah. Firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Itu kekuatan Allah. Ya kita anggapnya kalau dengar firman Tuhan ya biasa aja ya, udah bagus, senang gitu. Sebenarnya waktu kita dengar firman Tuhan terus kita ngerti, lalu kita lakukan dalam kehidupan kita, that is the power of God. Itulah kekuatannya Tuhan. Firman itulah yang menjadi kekuatan. Karena firman itu adalah Injil yang menyelamatkan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi sekali lagi kontradiksi banget antara kekuatan Allah dengan kekuatan manusia. Kalau kekuatan Allah, kalau kekuatan manusia itu selalu bergantungnya sama apa yang menjadi emosi manusia. Yang menjadi kemauannya manusia, yang menjadi pikirannya manusia, yang menjadi nilai-nilainya manusia gitu. 2 Korintus pasal yang ke-12, Paulus bilang 9-10 bilang begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang. Aneh saudara. Karena itu aku senang, kata Paulus. Senang loh. Bukan cuma senang, rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan oleh karena Kristus. Bukan karena kesalahan sendiri. Tapi karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. This is the power of God. Inilah kekuatannya Allah saudara. Justru ketika aku lemah, ketika aku gak ngikutin keinginan daging, maunya sih keinginan daging supaya aku kuat. Tapi sekarang aku harus tahan. Maunya sih pokoknya kerjaan ini, pokoknya lakukan ini. Dengan emosi, dengan maksud seperti itu, tapi saya harus tahan. Salib itu kelemahan buat kita. Lemah kan, salib itu lemah saudara. Nyangkal diri gitu. Begitu ada orang maki-maki, wah lu dasar lu. Diam, ya udah kayaknya lemah gitu. Gak ngebales gitu. Kalau dunia ini, kekuatan dunia ini, begitu saya dicubit 1 kali, saya balas cubit 2 kali. Itu kekuatan manusia. Karena mau nunjukin gue lebih kuat dari lu gitu. Sudah ngerti maksudnya? Sudah bersama dengan saya? Yang di balkon sama-sama dengan saya? Yes? Jadi membalas itu adalah kekuatan manusia. Tapi waktu kita nggak membalas apa yang orang lain lakukan sama kita, yang jahat mungkin mereka lakukan sama kita, kayaknya memang nggak adil, saudara. Kayaknya memang nggak adil. Yesus harus tidak membalas, Yesus harus bertahan, Yesus harus contoh-contoh kehidupannya. Paulus harus bertahan. Paulus harus nggak membalas kejahatan dengan kejahatan, justru membalas kejahatan dengan kebaikan katanya. Kelihatannya lemah, saudara. Tapi justru yang lemah ini adalah kekuatannya Allah. Kenapa kita dilatih buat doa puasa, bukan puasa doa? Doa dan puasa. Puasa itu nahan. Aduh, ini kan kita baru beres ya, ini minggu terakhir. Kita doa puasa. Saya nggak tahu saudara paham apa enggak dengan program yang sedang kita lakukan. Tapi ini adalah program doa puasa kita selama 1 bulan ini. Aduh saudara kalau dalam perjalanan tuh ya, itu kayaknya capek banget ya Tuhan. Saya maunya kayaknya enggak, tapi saya harus tahan. Saya harus sangkal diri. Tuhan, waduh itu berat saudara, dan kayaknya lemah banget gitu. Sampai kemarin hampir-hampir saya tepar juga karena mungkin terlalu capek, tapi juga saya harus jaga. Tapi saya bilang, Tuhan saya mau kekuatan Tuhan. Tapi betul saudara, saya mau ngucap syukur, justru di tengah-tengah vertigo khotbahnya katanya lebih bagus.
Tapi maksud saya begini, saya mengandalkan Tuhan, Tuhan saya nggak bisa, tanpa Tuhan saya nggak bisa gitu. Jadi ya saya harus tetap berdoa, saya harus tetap doa puasa, saya harus tetap lakukan sesuatu yang Tuhan memang mau, ini apa gitu. Dan di situ kekuatan Tuhan ada. Saudara, rupanya waktu kita ngalah, bukan berarti kita kalah loh saudara. Kata ngalah tuh bukan berarti kalah. Ngalah tuh justru sedang mengizinkan pembalasan Tuhan terjadi atas orang yang nyakitin kita. Nggak setuju kayak saudara. Betul loh saudara. Saya pernah satu kali, kesaksian sedikit ya. Saya masih punya waktu sedikit. Kesaksian sedikit aja. Lemah itu kayaknya lemah gitu. Kan sebagai cowok gitu kalau kan ego sama harga diri ya. Terus satu kali saya lagi duduk sama Arya, Arya dia kebaktian pagi tadi. Lagi duduk di seberang sana tuh, sudah di kesatuan sana. Lagi nongkrong lah gitu, kira-kira makan siomay atau makan apa gitu. Terus ada laki-laki juga, ada beberapa orang gitu yang bilang, wah ini kayaknya ini nih mau hujan nih katanya gitu. Udah mendung nih. Terus saya ambil makan itu, iya kayaknya mau hujan. Itu saya ngomong cuma gitu doang. Iya kayaknya mau hujan. Terus dia marah saudara. Saya juga kaget kenapa dia marah. Saya ngomong iya memang mau hujan kan. Saya lagi makan. Lu ngomong apa katanya? Hah? Memang mau hujan gitu. Terus dia marah sama saya. Saya juga bingung kenapa dia marah sama saya gitu. Terus akhirnya dia tarik baju saya, terus dia tonjok saya. Pok gitu. Pok gini. Untung gak ompong saudara. Tapi aduh ini lecet sini, saya lecet. Waduh saya pengen berontak, pengen marah. Arya itu lebih batak dari saya kan. Jadi dia juga marah, dia mau ngelawan juga gitu, tapi dipisahin sama orang. Udah, terus akhirnya udah ya kita jalan pulang aja. Akhirnya nyebranglah ke gereja sini. Terus saya ingat banget, itu hari sebelum minggu. Pas minggu kebaktian, kami lagi, biasa dulu zaman remaja itu suka nongkrong kan di depan. Udahlah, saya bilang sama Arya gini, udahlah ya biarin aja, gue yang sakit. Pembalasan haknya Tuhan gitu. Itu lagi masih remaja tuh waktu itu, pembalasan adalah haknya Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Hari Minggu itu sore, kami baru beres kebaktian tunas remaja waktu itu, terus nongkrong di depan sana, depan gereja. Itu ngelihat ada PM jalan, menaik mobil, lalu bawa orang yang pukul saya ini saudara, mukanya babak belur. Serius ya, babak belur mukanya. Terus saya bilang, itu yang kemarin, ya itu yang nonjok gue ya. Oh iya, kata si Arya. Terus langsung kami cari tahu, kenapa? Itu dipukulin sama anak-anak kolong, saudara, anak-anak asrama waktu itu. Mereka berantem rupanya. Babak belur mukanya. Terus saya bilang sama Arya, tuh kan, ya nggak usah balas ya. Orang lain yang balas ya. Jadi jahat bener ya saudara ya. Tapi maksud saya begini loh saudara. Kita ngalah tuh bukan berarti kita kalah. Seringkali tuh kuasa Tuhan justru terjadi ketika kita kelihatannya lemah. Suami-suami kan paling susah minta maaf sama istri kan. Apalagi istri. Iya gak sih? Hah? Iya gak? Fer, iya gak? Tak, iya. Iya gak sih? Oh gitu istri kalau lagi, kenapa sih ada apa? Enggak. Ngomong gak ada masalah? Enggak. Ya jelas ada masalah gitu. Udah susah banget, saudara coba minta ampun, minta maaf bukan minta ampun. Minta maaf aja dulu gitu. Kelihatannya kayaknya lemah ya. Tapi justru ada power loh, ada kuasa di dalam permintaan maaf. Pemulihan tuh terjadi di situ justru. Barang siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan oleh Tuhan. Tapi barang siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan sama Tuhan. Itu firman loh saudara. Jadi kekuatan Tuhan itu bentuknya tuh kayak begitu-begitu tuh. Pada saat kita kelihatannya lemah justru kita akan kuat kata Paulus. Lalu apa? Hikmat manusia. 1 Korintus 1 ayat 18-21 bilang ini. Sebab pemberitaan tentang salib, itu salib itu saudara. Memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah. Wow. Saya ditipu, Pastor. Ya udah jangan balik nipu. Perbaiki sistemnya supaya jangan ketipu lagi. Ya kan, gak usah balas. Karena pembalasan haknya Tuhan. Sepertinya salib itu gitu. Saya direndahkan, Pastor. Saya diledekin, saya diejek gitu. Ya udah jangan ejek balik. Udah diamin aja dulu. Biasanya gini, yang ngalah itu waras. Yang gak mau ngalah, gak waras. Itu orang lain bilang begitu. Saudara. Karena ada tulis, aku akan binasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di mana ahli Taurat? Di mana pembantah dalam dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan?
Oleh karena dunia, maka dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil adalah kekuatan Allah. Orang yang selalu mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, dialah yang akan ditinggikan oleh Tuhan. Justru itu kebalikan dan itu kontradiksi kekuatan Allah dengan kekuatan manusia. Kita hidup dalam kekuatan siapa? Mau pakai kekuatan Allah atau mau pakai kekuatan manusia? Kalau pakai kekuatan Allah, kayaknya lemah. Kayaknya memang, aduh lu, bopo banget sih lu. Culun lu, bodoh lu. Aduh dibodoh-bodohin. Justru yang bilang bodoh, itu nganggap dirinya pinter. Justru dianggap bodoh sama Tuhan. Saudara ngerti maksudnya? Ya ayat ini lagi bilang begitu tuh saudara. Jadi memang kelihatannya tuh, ini apa sih nih kekristenan? Makanya kekristenan maafkan, ditolak di beberapa negara. Karena dianggap katanya orang-orang Kristen itu melemahkan mental bangsa ini katanya. Kenapa? Ya itu tadi. Jadi kalau ditekan katanya nggak usah berontak, nggak usah ini. Padahal kita harus lawan justru gitu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya itu Taurat saudara. Tapi mana kekuatannya katanya. Justru dianggap kebodohan sama hikmat Allah. Jadi kalau kita mau hidup antusias saudara dalam perjalanan kehidupan kita, inteos, hiduplah dalam kekuatan Allah. Berani ngaku kalau saya salah ya saya salah gitu. Jangan mempertahankan diri karena ego. Jangan mempertahankan diri karena sombong. Karena arogan gitu, karena ngerasa saya di atas angin gitu, saya lebih kuat. No. Justru barang siapa, sekali lagi Yesus mencontohkan dirinya kalau di dunia ini hak saya, ini hak saya. Yesus bilang, aku melepaskan hakku. Karena barang siapa yang melepaskan justru akan mendapatkan. Justru yang mempertahankan justru akan kehilangan. Itu firman Tuhan dan itu kekuatan Allah saudara, itu luar biasa. Kalau kita di dunia ini mencari, saya mau jadi tuan. Justru kalau Yesus ngajarin, kamu harus jadi hamba. Kalau kamu jadi yang terbesar, kamu harus jadi hamba. Kalau kamu mau jadi yang terbesar, kamu harus melayani. Bukan jadi bos, tapi jadi pelayan. Yang membangun kehidupan orang lain, yang menolong hidup orang lain jadi lebih baik. Itu kekuatan Allah, saudara. Dan kalau kita hidup di dalamnya, kita nggak akan pernah kecewa. Kita nggak akan pernah dipatahkan. Justru itu kekuatan yang ada di dalam kita, yang akan menolong kita. Yang kedua, saudara, berjalan di dalam Tuhan. Kalau yang pertama tadi kekuatan di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Yang kedua berjalan di dalam jalannya Tuhan. Mazmur 25 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Allah. Tunjukkanlah itu kepadaku. Banyak orang yang mau cari jalan sendiri. Banyak orang yang mau pakai hikmat sendiri. Jadi pada akhirnya tersesat. Pada akhirnya salah jalan. Pada akhirnya salah keputusan. Dan ketika salah keputusan nyesel gitu. Dan gak berani untuk kembali kepada jalan yang benar. Nyari jalan yang lain. Semakin ngaco lagi jalannya. Semakin kacau lagi. Saudara kalau kita tahu ada jalan kita yang salah. Keputusan kita yang salah. Cepat-cepat kembali pada jalannya Tuhan. Karena di situ kita akan menemukan ayat yang kelima. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu. Ajarlah aku sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Kalau saudara mau lihat keselamatan dalam usaha saudara. Kalau saudara mau lihat keselamatan dalam pekerjaan dan pelayanan saudara. Kalau saudara mau lihat keselamatan di dalam keluarga kita. Kembali pada jalannya Tuhan. Jangan pakai jalan politik manusia. Tapi pakai jalan-jalannya Tuhan. Karena itulah keselamatan kita. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Nah saudara kalau kita ada lagu sekolah minggu ya. Lagu sekolah minggu dulu udah lama banget lagunya. Saya ingat lagu ini waktu persiapan ini. Di dalam dunia. Ini pasti anak sekolah minggu semua nih. Ada dua jalan. Terus apa? Lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar. Jiwamu. Tapi yang bahasanya aneh ya. Hidupnya berglori, artinya hidupnya dalam kemenangan, hidup dalam kemuliaan. Jalannya sempit. Saudara siapa mau pilih jalan sempit? Saudara mau beli rumah aja, pasti nyari jalannya jalan yang gede. Betul apa enggak? Begitu kita nyari jalan, ini jalan sempit. Kayaknya nyasar nih. Kayaknya salah jalan nih. Jalan sempit soalnya. Saudara, ada banyak orang dalam dunia ini memilih jalan gampang, memilih jalan cepat. Itu yang terjadi menjadi nilai dalam dunia ini. Dan Tuhan bilang, hati-hati justru dengan jalan cepat. Karena kalau jalan cepat atau jalan yang maunya cepat kaya, mau cepat terkenal, mau cepat jadi. Terus cara gampang, pokoknya gampang kerja, dapat duit banyak. Kerjanya, kerja gue mah santai loh, gue bangun jam 10 pagi. Terus, ya jam 4 udah tidur lagi. Tapi gajinya 1 M. Ngapain? Masih makan singa di kandangnya gitu kira-kira. So, banyak orang mau cari gampang gitu dalam hidupnya.
gampang kerja, gampang ini, gampang itu. Saudara, nggak ada jalan gampang menuju kemuliaan. Jalan gampang selalu menujunya ke bawah. Jalan gampang selalu ujung-ujungnya ada di bawah. Jalan gampang ujung-ujungnya selalu pada kebinasaan. Tapi justru jalan ke atas itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jalannya sulit, jalannya sempit. Setan selalu menawarkan sesuatu yang jalannya tuh, jalan yang kenapa mesti susah-susah? Nyogok aja cepet. Nyogok kan beres kan cepet kan, ini susah ngapain gitu. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Saudara, saya punya quote satu bagus banget ini. Saya lagi coba renungin dalam hidup itu kan perjalanan. Life is a journey kan. Makanya dalam perjalanan itu dengan siapa kita berjalan itu sangat menentukan hidup kita. Sangat menentukan keberhasilan kita. Jadi sekali lagi ini saudara, jangan pernah menunda kebahagiaan kita di akhir perjalanan kita. Tapi mulailah bersyukur dan bersuka cita dalam proses perjalanan sampai kepada tujuan kita. Nah, banyak orang menunda kebahagiaannya, menunda sukacitanya, menunda syukurannya. Itu kalau udah jadi di sini. Padahal dalam perjalanannya kita perlu udah mulai bersukacita, kita udah perlu mulai bersyukur, kita perlu mulai melibatkan Tuhan dalam perjalanan. Nah, maksud saya adalah banyak orang bersyukur ketika makanya ngadain syukuran. Namanya syukuran ya. Nggak salah sekali lagi ngadain syukuran. Puji Tuhan, bagus banget. Undang tuh Pastor Harry, Pastor Yohana, Pastor Joy, Pastor Yanti. Syukuran sebanyak-banyaknya deh. Artinya apa? Jemaat berarti betul-betul berhasil, diberkati oleh Tuhan. Punya rumah baru, punya toko baru, punya ini baru. Semuanya baru, saudara. Jadi bersyukurlah di situ. Tapi jangan cuma bersyukurnya karena punya rumah baru atau toko baru. Justru proses untuk bisa sampai kepada punya toko baru, syukurin mulai dari sini. Sudah bersama dengan saya? Bersukacita dalam prosesnya. Jangan cuma bersukacita waktu udah sampainya. Saudara, orang yang menaruh Tuhan di ujung dari perjalanannya, biasanya cuma ada dua. Kalau gagal nyalahin Tuhan, kalau berhasil ya memang bersyukur sama Tuhan. Tapi, dengar saya baik-baik saudara. Tapi, kalau dia bersyukurnya hanya di ujungnya, begitu masuk proses yang baru, dia susah bersyukur. Tadi pagi saya cerita kemarin baru celebrate Priscilla anak kami yang kedua kan wisuda saudara ya. Dan berhasil itu, wah senang banget gitu. Terus saya langsung kepikiran, ya betul. Di ujungnya ini dia bersuka cita sama teman-temannya gitu. Dan wah senang. Tapi pertanyaan saya, puji Tuhan Priscilla udah dapat kerjaan sebelum dia di wisuda kemarin. Tapi maksudnya orang-orang yang wisuda cuma senang dan bersyukur di sini, ingat loh, setelah wisuda ini nyari kerja kan? Berarti mulai kerja lagi kan, dari nol lagi kan, belajar lagi dari awal kan. Nah itu yang mesti disyukurin saudara. Pembelajaran itulah yang mesti disyukurin. Berapa gaji saya? Syukurin. Apa kerjaan saya? Syukurin. Jangan bersungut-sungut gitu. Justru bersungut-sungut di jalan ya, nggak akan pernah dapat kebahagiaan. Saya ingat ketika awal-awal Priscilla lulus SMA terus mau nyari kuliah di mana. Wah itu susahnya luar biasa saudara. Dan nangisnya banyak gitu, nangisnya banyak. Terus saya bilang, udah santai aja. Kamu mau kuliah dimanapun, kita usahain. Kamu mau kuliah ambil jurusan apa, papa, mama akan support terus. Apa aja pokoknya terserah. Tapi yang penting ini, proses perjalanannya kamu jalanin. Saudara itu rupanya proses kuliah itu susah banget. Belum lagi kuliahnya bahasa Inggris, belum lagi ini, segala macam. Papa mama aja udah bilang gini, kita kayaknya gak akan mungkin bisa tuh kerjain kayak dia gitu. Emang benar, susah banget saudara. Tetapi diajarin apa? Mengucap syukur dalam prosesnya. Sehingga waktu sampai di ujungnya, ucapan syukurnya tuh nggak sia-sia, cuman ucapan syukur toh gitu. Tapi udah ngelihat dari sononya udah ngucap syukur. Saudara, bersama dengan saya, dalam perjalanan pekerjaan, dalam perjalanan usaha, dalam perjalanan bisnis, jangan cuma syukuran ketika bisnisnya berhasil. Coba mengucap syukur, waktu Tuhan ajar, kayaknya nih, Tuhan kayaknya gagal nih, Tuhan kayaknya jatuh nih, Tuhan kayaknya nggak bener nih. Tapi sekali lagi saudara, kegagalan bukan identitas kita. Identitas kita adalah anak Tuhan. Kalau dalam along the way kita gagal, itu artinya Tuhan lagi izinin kita belajar sesuatu jadi lebih baik. Jadi jangan stop dalam kegagalan saudara. Tapi terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kegagalan akan menjadi stepping stone buat kita untuk naik kelas lebih tinggi lagi. Jadi jangan stop. Kalau ada di antara saudara sekarang yang hari ini ngerasa gagal, dengar saya.
saudara bukan orang gagal. Saudara adalah orang pilihan Tuhan. Kalaupun saudara gagal pada hari ini, itu izin dari Tuhan untuk saudara belajar lebih banyak lagi. Saudara akan jadi lebih baik. Yang bersama dengan saya katakan amin. Yang ngantuk katakan yes. Makasih. Terima kasih saudara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gak apa-apa kan saudara? Gak apa-apa. Ngantuk gak apa-apa. Ya. Tidur saja. Tapi perhatikan baik-baik saudara. Perhatikan baik-baik. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, dalam segala perjalananmu, dalam segala langkahmu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Akui dia. Jadi jangan bersungut-sungut ya. Kuliah jangan bersungut-sungut. Kerja jangan sungut-sungut. Nikmatin prosesnya. Karena waktu kita bisa nikmatin prosesnya, ucapan syukurnya itu ucapan syukur bukan cuma sekedar karena saya udah sampai. Tapi ucapan syukurnya adalah karena saya bertumbuh sehingga saya bisa sampai. Saya semakin baik. I'm a better person. I'm a better husband. I'm a better wife. I'm a better son and daughter. I'm a better parents. Gitu loh. Saya lebih baik. Walaupun prosesnya susah. Tapi saya mau belajar mengucap syukur. Berjalan di dalam jalannya Tuhan. Yang bersama dengan saya katakan amin sekali lagi saudara. Nah orang seringkali maunya udah sampai duluan gitu. Maunya cepet-cepet sampai tapi gak mau nikmatin prosesnya. Nikmatin prosesnya, jalanin prosesnya. Karena orang yang berjalan dalam prosesnya Tuhan akan terbentuk menjadi orang yang jauh lebih baik. Dan yang ketiga yang terakhir saya tutup dengan ini. Tinggal di dalam Tuhan. Saya ulangin dulu yang pertama. Kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, berjalan dalam jalannya Tuhan. Yang ketiga, tinggal di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku. Dan aku di dalam kamu, connected, tinggal di dalam Tuhan. Saudara saya temuin dalam pembacaan Alkitab, saya temuin di Yeremia pasal yang ke-14. Nanti saudara baca ya, jadi PR buat saudara. Di Yeremia pasal 14, itu tertulis di situ bahwa orang Israel menderita habis-habisan di masa kekeringan. Apa yang terjadi? Saya rangkumkan buat saudara. Yang pertama, tembok Yerusalem tuh mulai bolong dan mulai pintu gerbangnya mulai rapuh dan hancur. Artinya apa? Itu harga diri mereka seperti diinjak-injak. Pertahanan mereka seperti udah roboh, udah gak punya pertahanan. Mereka siap untuk jadi tawanan. Artinya itu kondisi yang sangat sulit sekali buat mereka. Yang kedua, mereka itu dipermalukan karena keadaan yang mereka, yang gak seharusnya mereka hidupi, tapi mereka dipermalukan dengan itu. Dipermalukan, anak mereka diambil sama bangsa lain, anak perempuan mereka diambil sama bangsa lain. Itu udah tercela banget saudara. Kondisi yang gak nyaman. Lalu yang ketiga, kekecewaan karena gagal panen. Mereka jadi bangsa yang miskin. Rugi bahkan mendekati kebangkrutan katanya. Saudara, di masa kekeringan ini mereka ngalamin begitu susah banget kehidupan mereka saudara. Tapi yang menarik perhatian adalah ketika saya coba baca lagi dalam cerita yang lain. Kekeringan di Israel itu sebenarnya adalah masa yang biasa. Seperti kita sekarang. Kita kan ada musim hujan, ada musim panas. Jadi ada musim, kalau 4 musim di luar sana ada musim salju, ada musim tumbuh ya, semi, terus ada musim apa lagi? Ada musim panas, lalu betul kamu pinter banget. Terus ada musim gugur, ya kan, musim kering, benar-benar kering. Saudara. Tapi kan itu adalah bagian dari siklus kehidupan kan saudara. Jadi masa kering itu sebenarnya adalah masa yang biasa. Makanya Amsal bilang begini, Amsal pasal yang ke-6. Belajar dari semut. Semut walaupun ngalamin masa kering, tapi mereka punya persediaan makanan di sana. Jadi masa kering itu bukan masalah yang susah. Bukan masa yang susah. Itu masa di mana mereka justru akan menikmati bagian apa yang mereka sudah kerjakan di masa yang sebelumnya. Musim yang sebelumnya. Yusuf menabur di masa kekeringan. Menuai luar biasa katanya. Bukan Yusuf. Ishak. Yusuf juga sama. Yusuf juga dia memanage masa-masa kelimpahan 7 tahun, lalu begitu masa kekeringan 7 tahun, punya persediaan makanan gitu. Nah ada banyak orang saudara, kekeringan itu justru menjadi musibah buat mereka. Yang seharusnya gak perlu jadi musibah. Masa Covid kemarin tuh masa tanda kutip seperti masa kekeringan kan. Ada begitu banyak musibah, ada begitu banyak orang-orang yang pada akhirnya kesusahan. Kenapa? Karena mereka, nah ini dia saudara, yang terakhir. Tinggal di dalam Tuhan. Saya menemukan kenapa orang Israel bisa sampai tercela keadaannya. Karena ini saudara, Yeremia 14 ayat yang 10.
Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tetapi mereka sekarang ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Jadi dengan kata lain begini saudara. Israel di masa kering harusnya biasa aja gitu. Mereka sebenarnya baik-baik saja, punya persediaan cukup dan lain sebagainya. Tapi kenapa mereka pada saat itu sepertinya terpuruk habis-habisan? Karena mereka suka mengembara dan mereka suka keluarin kaki mereka dari hadirat Tuhan. Dengar baik-baik saudara, ini penting. Sama seperti anak yang hilang. Anak yang hilang keluar dari rumah Bapa, lalu mengembara dan akhirnya hidupnya berantakan di luar rumah Bapa. Jadi yang ketiga, poin saya yang ketiga adalah ya antusias itu artinya kita diam di dalam Tuhan. Diam di dalam Tuhan. Itu penting banget, tinggal di dalam aku katanya. Diam di dalam Tuhan, jangan kemana-mana, jangan keluar. Kalau kita marah sama Tuhan, marahlah sama Tuhan. Tapi ngomong sesuatu, Tuhan tolong ajar saya, ini membuat saya gak ngerti. Kenapa Tuhan lakukan ini? Ngomong aja sama Tuhan, dia pasti akan memberikan clue buat saudara bahwa dia sedang membentuk kehidupan kita somehow. Kita gak pernah tahu saudara. Dan ini yang menjadi concern saya adalah jangan pernah keluar dari hadirat Tuhan. Jangan pernah keluar dari rumah Tuhan. Jangan pernah keluar dari persekutuan orang-orang percaya. Jangan pernah keluar dari lingkungan gerejanya Tuhan atau tubuh Kristus. Jangan pernah keluar. Kenapa saudara? Hadirat Tuhan itu sama seperti kita ada dalam sebuah lingkaran. Ini kasih karunia Tuhan. Lingkaran ini adalah lingkaran kasih karunia Tuhan. Dan walaupun saya hidup, kayaknya saya ngalamin kekeringan. Tapi selama saya ada dalam hadirat Tuhan, selama saya ada dalam lingkungan kasih karunia Tuhan ini, saya tetap aman kok. Sekali lagi saudara, Paulus bilang, aku tahu apa itu kekurangan. Artinya musim kekeringan dia tahu. Tapi aku cakap menanggung segala sesuatu karena kekuatanku itu dari Tuhan. Gitu. Aku ngerti apa itu kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam dia memberi kekuatan kepadaku selama ada dalam hadirat Tuhan. Tetapi ketika orang keluar dari hadirat Tuhan, dari lingkaran kasih karunia Tuhan keluar sedikit aja saudara, itu artinya mereka keluar dari kasih karunia dan masuk kepada lingkaran yang baru, yang lebih besar itu lingkaran kutuk. Bukan Tuhan yang kutuk, justru kaki kita lah yang keluar dari hadirat Tuhan yang membawa kita kepada kutuk. Hati-hati saudara, makanya jangan keluar dari Tuhan. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Itu yang dimaksud. Kenapa? Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Yohanes 15 ayat yang kelima bilang, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang pertama, orang yang tinggal di dalam Tuhan, walaupun musim kering, tetap berbuah. Tetap produktif. Walaupun susah, walaupun tantangannya berat, tapi tetap bisa menang. Karena ada dalam kasih karunia Tuhan. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, ayat yang ketujuh, apa saja, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Apa saja. Sudah perhatikan, kita gak akan minta yang aneh-aneh kalau kita ada dalam hadirat Tuhan. Kita pasti akan minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kalau kita minta, dia pasti akan sediakan. Dia pasti akan cukupi. Yang percaya boleh katakan amin gak saudara. Apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Dan yang ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jadi waktu kita hidupnya produktif di dalam Tuhan, berbuah banyak, lalu apa yang kita minta, Tuhan cukupin semuanya. Di situ Bapa dipermuliakan dengan apa yang kita perlihatkan melalui kehidupan kita. Dan setelah itu, ayat yang terakhir, ayat yang ke-10, ayat yang ke-11, saudara. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, sukacitanya penuh. Sukacitanya gak ditentukan oleh apapun yang ada di luar sana. Sukacitanya ditentukan karena dia tinggal di dalam Tuhan. Sukacitamu penuh. Berapa banyak di antara kita yang kehilangan sukacita? Justru karena kita keluar. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Saudara, orang yang keluar dari hadirat Tuhan, orang yang keluar dari rencana Tuhan, orang yang keluar dari panggilan Tuhan, orang yang keluar dari kasih karunia Tuhan, lingkaran kasih karunia Tuhan. Dia tuh seperti dibuang keluar katanya. Apa yang terjadi? Menjadi kering. Dan apa yang terjadi di akhirnya? Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar. Seperti ranting menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Orang yang tinggal di luar Tuhan selalu gampang dibakar. Bukan dibakar dengan semangat, dibakar dengan kepahitan. Dibakar dengan sakit hati.
Dibakar sehingga dia berontak, kehidupannya berontak sama orang tua, berontak sama kepemimpinan, berontak sama negara dan lain sebagainya. Kenapa? Gampang dibakar. Tuh, jangan aneh ya, ada istilah sumbu pendek. Sumbu pendek itu gampang dibakar. Kenapa? Karena kering. Dan orang-orang kering selalu ngumpul sama orang kering. Orang sakit hati biasanya kumpul sama orang sakit hati. Orang yang kecewa kumpul sama orang kecewa. Ngomongannya kecewa terus. Ngomongannya sakit hati terus. Ngomongnya marah terus. Ngomongnya tersinggung terus. Yang pada akhirnya apa? Kalau ini semua ngumpul sini, coba ada masalah sedikit aja. Itu langsung meledak. Boom. Dan itu terbakar. Saudara, kalau kita tinggal di luar Tuhan, ngaco saudara. Kutuk ada di sana. Tapi mari kita kembali. Kalau kita mau jadi orang-orang yang antusias, entheos ada di dalam Tuhan. Mari tetap tinggal di dalam Tuhan. Saya sekali lagi ingat Paulus. Ketika Paulus ada di dalam Tuhan, dia ngalamin semua sepertinya layak sebagai orang yang kecewa. Banyak orang ngecewain dia, banyak orang ninggalin dia, banyak orang hianatin dia. Tapi dia gak terpengaruh dengan itu karena dia entheos. Kenapa saudara? Kalaupun dia ngalamin karam kapal, kalaupun dia dilemparin batu, kalaupun dia masuk penjara, kalaupun dia dicambuk, dia gak nyerah. Karena dia tetap entheos, antusias. Itu ada di dalam Tuhan. Sudah bersama dengan saya? Dan saya mau tutup, saya mengundang pemain musik untuk naik ke atas dan singers bantu saya nanti untuk nyanyikan satu pujian. Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan ayat 31. Sudah lihat ya? Ayat 29 bilang gini, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Siapa hari ini yang sedang lelah? Siapa hari ini yang seolah sedang tidak berdaya dan kayaknya mau nyerah Tuhan. Aduh kayaknya udah give up Tuhan, give up. Udah, riweuh. Udah gak tahu lagi Tuhan mesti ngapain. Dengar firman ini. Tuhan memberi kekuatan kepada saudara. Asal kita mau tinggal dalam kekuatannya. Kita mau berjalan di dalam jalannya. Dan kita mau tinggal di dalam dia. Maka akan ada kekuatan Tuhan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Saya mau ucap syukur nih buat anak-anak muda. Mereka sampai malam nanti, saya yakin mereka energinya itu level tinggi, saudara. Gak akan pernah habisnya. Capek gak? Capek pastor, tapi masih bisa lompat-lompat gitu. Tapi kekuatan orang muda ada batasnya. Makanya dibilang ini orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. It doesn't matter berapa usia kita ya. Gak peduli berapa usia kita. Selama kita ada dalam kekuatan Tuhan, berjalan dalam Tuhan, dan tinggal di dalam Tuhan. Ayat ini akan menjadi kekuatan buat kita. Baca ayat yang ke-31. Tetapi, 1, 2, 3. Tetapi, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari, tidak menjadi lesu. Mereka berjalan, dan tidak menjadi lelah. Saudara yang lagi capek pada hari ini, firman Tuhan akan menjadi dorongan buat saudara. Kalau ada di antara saudara yang sudah mulai menyerah hari ini, dengar saya, jangan nyerah. Ada harapan baru yang Tuhan akan berikan dalam perjalanan saudara selanjutnya. Kalau saudara yang kayaknya udah, Tuhan gak mungkin bisa nih, kayaknya udah mentok nih, akan ada solusi baru yang akan Tuhan berikan. Yuk datang sama Tuhan. Sama-sama datang sama Tuhan. Tundukkan kepala saudara sebentar. Tutup mata saudara. Saudara mari datang kepada Tuhan. Saya mau kita mengakhiri khotbah ini dengan sebuah komitmen. Sekali lagi saya gak tahu apa sih situasi saudara. Saya juga punya situasi tertentu. Saya juga punya kesulitan tersendiri. Saudara juga punya. Masing-masing kita punya kesusahan. Tapi ingat, kita akan sampai pada tujuan Tuhan. Dan untuk sampai pada tujuan itu kita membutuhkan kekuatannya. Kita membutuhkan penyertaan dalam perjalanan kita. Dan kita tetap perlu diam di dalam dia. Dan kalau kita antusias seperti ini, entheos seperti ini, saudara ketahuilah, gak ada seorang pun di antara kita yang akan jatuh sampai tergeletak. Kalau firman Tuhan katakan, tidak ada seorang pun jatuh sampai tergeletak. Kalaupun dia jatuh, dia tidak akan jatuh sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang kuat akan menopang dan mengangkatnya kembali dalam nama Yesus. Saya gak tahu sekali lagi kalau saudara ada di antara saudara saat ini yang mungkin sedang kehilangan iman, sedang kehilangan pengharapan, sedang kehilangan seperti kegairahan untuk bisa terus maju dalam perjalanan saudara. Kayaknya mau nyerah dalam keluarga, kayaknya mau nyerah dalam usaha, kayaknya mau nyerah dalam kuliah atau sekolah, kayaknya mau menyerah dalam tugas-tugas sehari-hari. Saudara jangan nyerah. Tuhan ada bersama dengan kita. Dan firman-Nya udah jelas kok, bahwa sumber kekuatan kita adalah Dia.
Tuhan adalah kekuatanku, bukan yang lain. Tuhan adalah kekuatanku. Kalau Tuhan di pihak saya, siapakah lawan saya? Nah, kalau ada di antara saudara pada siang hari ini yang mau katakan, Pastor, saya mau kembali hidup di dalam Tuhan, entheos. Saya mau kembali pada Tuhan. Sudah cukup lama saya jauh mungkin dari Tuhan, sehingga kehidupan saya sepertinya kering banget. Tapi saya mau kembali dibasahi oleh kasih Tuhan, dibasahi oleh kehadiran Tuhan. Tuhan, kami terima kemenangan dari Tuhan pada siang hari ini. Jalan keluar, penghiburan, pengharapan, pertolongan, solusi untuk setiap masalah kami, Tuhan akan berikan along the way setelah kami pulang dari tempat ini. Kami percaya pewahyuan dari firman Tuhan akan membuat kami disegarkan, akan membuat kami bersemangat, akan membuat kami melihat jalan yang baru. Dan kami percaya Roh Kudus akan menyertai kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, sekali lagi yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang berputus asa Tuhan berikan asa yang baru. Dan kami keluar di tempat ini dengan kemenangan, tidak sama dengan kami datang. Karena kami keluar bersama dengan Tuhan, ada di dalam Tuhan, ada dalam kekuatan Tuhan. Dan berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Dan semua yang terima berkat ini sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan berkati saudara. Amin, 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 amin.